warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia, peserta Latsar CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26 Kelompok 4. Kali ini saya diberi tugas untuk membuat mind map tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan ini adalah mind map yang saya buat. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mind map materi wawasan kebangsaan. Nah, dari wawasan kebangsaan di situ sudah ada poin definisi, sejarah, konsensus dasar. Nah, pertama-tama kita mulai dari definisi. Definisi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga bisa didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, wawasan kebangsaan sendiri memiliki sejarah tentang wawasan kebangsaan. Yang pertama diawali dari terbentuknya Budi Utomo. Itu pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua ada Organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang sering disingkat dengan PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Soroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitenbon, Sterenden Minahasers, kemudian Jong Batakbon, dan pemuda kaum Sopi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di sana menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. Nah, demikian tentang sejarah wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar Republik Indonesia adalah NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya identitas NKRI. Nah, identitas NKRI ada 4. Yang pertama adalah bendera. Nah, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih, di mana tertuang pada pasal ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Dan identitas yang kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia dan yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Tertuang juga dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, identitas yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, hal itu juga tertuang pada pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, yang keempat identitas NKRI adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wajih Rodolf Supratman. Pasal yang tertuang pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Nah, yang pertama adalah definisi. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 itu tertuang tentang nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, dari nilai-nilai bela negara tersebut kita implementasikan sebagai ASN atau sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu melakukan pengabdian yang tutor untuk negara. Yang kedua melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Keempat memegang teguh ideologi Pancasila. Dan yang kelima melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Demikian tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.